Beliau merasakan ketika dekat dengan Rasul, itu imannya bertambah. Ketika Rasul bercerita soal surga, seakan-akan kita bisa menikmatinya saat itu. Ketika Rasul bercerita soal neraka, seakan-akan kita itu akan siap-siap masuk ke dalam neraka itu. Jadi suasananya itu sangat mempertebal iman lah ibaratnya. Karena berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Manaqib Salafus Saleh. Dalam hal ini kita akan mengkaji salah satu ulama yang hidup di masa tabi'in. Beliau tinggal di Madinah, bahkan menjadi salah satu gurunya Imam Malik yang masyhur dikenal menjadi bagian dari salah satu imam madhab 4 itu sendiri. Dalam kitab Kunuz Makhfiyah ada penjelasan tentang salah seorang tabi'in senior namanya Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah Al-Qurashi At-Taimi. Dituliskan di sini Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahid Al-Abid Ahadul A'lam Al-Qudwah Syekhul Islam. Lengkap julukannya. Beliau adalah seorang imam Al-Hafidh, salah satu julukan khas dalam tradisi ilmu hadis, yaitu ulama yang hafal sekian ribu hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Az-Zahid Al-Abid Al-Qudwah. Nah, ini yang jarang ditemukan, Al-Qudwah. Banyak sekali orang alim tapi belum bisa menjadi qudwah. Ini Al-Qudwah, panutan Syekhul Islam Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau tinggal di Madinah, dilahirkan sekitar tahun 30 Hijriyah. Tahun 30 Hijriyah beliau dilahirkan, dan ada riwayat sedikit diceritakan oleh Abul Qasim Al-Alkai bahwa Imam Muhammad Al-Munkadir punya ayah namanya Al-Munkadir. Ayahnya ini adalah pamannya Siti Aisyah dari sisi ibu. Jadi masih saudaranya istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Al-Munkadir. Kemudian satu saat, ini sepertinya paman dari sisi ibu tapi seumuran ya. Seumuran atau mungkin di bawah dari Siti Aisyah umurnya. Ayahnya Imam Muhammad ini. Satu saat dikasih uang oleh Siti Aisyah untuk menikah. Dikasih uang untuk mahar menikah. Lah, menikah dengan ya ini nih, ibunya Imam Muhammad bin Al-Munkadir. Imam Muhammad dijuluki sebagai Ma'adinus Sidqi wal ilmi, yaitu sumber ilmu-ilmu dan sumber apa? As-Sidqi itu sumber kejujuran, sumber kebenaran. Beliau dijuluki sebagai Sayyidul Qurra, yaitu tuannya para ahli ibadah. Al-Qurra di sini, ini mungkin ada perubahan makna kata Al-Qurra. Jadi di masa itu kalau kita lihat literatur dalam khazanah masa tabi'in, banyak sekali ada julukan Al-Qurra. Sisi yang lain, makna Al-Qurra itu adalah para ulama yang memang mengajarkan baca Al-Quran. Tapi tidak sekedar itu. Al-Qurra itu juga disematkan kepada mereka, para sufi, yang memang salah satu wiridnya, amaliyah kesufiannya adalah membaca Al-Quran. Maka Al-Qurra. Maka kalau dalam literatur kitab-kitab rijal hadis atau kitab manaqibul ulama, kata Al-Qurra itu dimaknai al-ubbad, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Ibadahnya apa? Ya baca Quran itu. Tapi kalau sekarang Al-Qurra itu kan qari'ah, beda. Jadi kalau ada Sayyidul Qurra, itu adalah tuannya orang-orang yang ahli ibadah. Dan salah satu amalia ibadahnya adalah istiqomah dalam membaca dan menyelami makna Al-Quran. Itu Al-Qurra. Kemudian dikatakan di sini juga, salah satu hobinya beliau adalah yut'imut ta'am wa yajtami'u indahu al-qurra. Suka sekali bersedekah
dan membaca Quran bersama-sama dengan para murid-muridnya. Ibnu Majishun, salah seorang muridnya mengatakan, "Inna ru'yata Muhammad bin al-Munkadir la tanfa'uni fi dini." Sungguh memandang wajahnya Imam Muhammad bin al-Munkadir memberikan manfaat terhadap agamaku. Pernyataan Ibnu Majishun ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa memandang wajah para alim, para ulama itu menjadi bagian dari proses penyejukan hati kita. Bahkan dalam aspek yang lain, itu menjadi bagian dari penyemangat kita untuk selalu menjadi umat Islam yang taat beragama. Maka nggak heran kalau dalam tradisi kita mengenal yang istilahnya mengenal syair Tombo Ati. Salah satu item dalam syair Tombo Ati itu kan wa mujalasatil ulama'il fudhala, dan bermujalasah, orang mengalim kumpulono. Itu memberikan makna bahwa berkumpul dengan orang alim itu tidak sekedar mencari ilmu, enggak. Memandang wajahnya itu sudah menjadi bagian dari ukuran kita itu orang yang sudah dikatakan orang baik apa belum. Kita sering sekali melihat, memandang wajahnya orang alim, kemudian merasa ayem, nyaman, tenang. Nah, dimensi inilah yang kemudian penting bagi kita untuk selalu mendekat kepada para ulama. Kisah yang sama dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW. Namanya Handhalah. Handhalah itu salah satu sekretarisnya Rasul. Rasul memiliki banyak sekretaris. Di antaranya yang paling masyhur adalah sahabat Zaid bin Thabit, yang kemudian di masa Khalifah Abu Bakar ditugasi untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernah ditugasi oleh Sayyidina Ali untuk membuat pernyataan atau surat perjanjian dengan orang jahiliyah Quraisy ketika di Hudaybiyah. Ada satu lagi namanya Handhalah. Handhalah itu sekretarisnya Rasul. Punya pengalaman yang sama dengan kita mungkin. Beliau merasakan ketika dekat dengan Rasul, itu imannya bertambah. Ketika Rasul bercerita soal surga, seakan-akan kita bisa menikmatinya saat itu. Ketika Rasul bercerita soal neraka, seakan-akan kita itu akan siap-siap masuk ke dalam neraka itu. Jadi suasananya itu sangat mempertebal iman lah ibaratnya. Karena berkumpul dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau pulang ke rumah, bersantai dengan keluarga, bermain-main dengan putra-putrinya, beliau tidak lagi merasakan kenikmatan iman itu. Seakan-akan beliau mengatakan dalam dirinya, jangan-jangan aku orang munafik. Nah, disinilah pentingnya kita selalu mengikat diri dengan para ulama, para kiai, para habaib yang bisa memperteguh keimanan kita, yang mampu memperkuat semangat kita dalam menjalankan perintah-perintah agama dan berusaha meneladani Rasulullah. Pernyataan Ibnu Majishun yang mengatakan bahwa memandang wajah Muhammad bin al-Munkadir sungguh memberikan manfaat terhadap agamaku adalah menjadi bagian dari cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Imam Muhammad bin al-Munkadir meninggal pada tahun 130 Hijriah dan dimakamkan di Madinah. Di antara guru-guru beliau ada Salman Al-Farisi, kemudian ada Siti Aisyah sendiri, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Jabir bin Abdullah, ada Ibnu Abbas, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya menjadi guru beliau. Di antara muridnya adalah Imam Az-Zuhri, salah satu imam hadis. Kemudian ada Hisham bin Urwah. Kemudian ada Muhammad bin Wasi', salah satu tabi'in juga. Ada juga namanya Imam Malik, Imam Ja'far As-Sadiq, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Imam Sufyan bin Uyainah. Kita akan petik beberapa kalam hikmah perilaku Muhammad bin al-Munkadir sebagai bagian dari introspeksi kita bersama. Beliau mengatakan gini, kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Aku
Kabida itu artinya hati. Kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Aku memaksa diriku untuk beribadah khusyuk selama 40 tahun, baru aku merasakan kenikmatan dalam beribadah. Baru aku merasakan istiqomah dalam beribadah. Dari sini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi umat beragama yang baik itu butuh proses. Meskipun kita tidak bisa pungkiri dalam dunia perkembangan teknologi saat ini, akses ilmu-ilmu agama mudah kita dapatkan. Tetapi memperteguh kualitas keimanan dan ketakwaan diri kita tidak semudah itu. Ulama-ulama dulu yang sangat dekat dengan masa Rasul pun merasa untuk menjaga keistiqomahan dalam beragama itu harus mempertahankan dalam suasananya 40 tahun. Apalagi kita saat ini yang kanan kiri kita sangat banyak ujian di dalamnya. Beliau juga ada satu peristiwa unik. Ini kalau nggak orang-orang sufi nggak mungkin bisa mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Satu saat diceritakan oleh muridnya, Imam Muhammad bin Al-Munkadir sedang hormat takziah atas meninggalnya sahabat Jabir bin Abdullah. Satu hal yang harus dipahami bahwa Imam Muhammad bin Al-Munkadir itu adalah salah satu murid kesayangannya sahabat Jabir bin Abdullah. Satu saat gurunya sahabat Jabir wafat dan beliau bertakziah datang ke rumahnya sahabat Jabir. Beliau berdoa, mendoakan, meminta ampunan kepada sahabat Jabir, dan di akhir ketika beliau mau berpamitan untuk pulang, beliau mengatakan kepada sahabat Jabir, kepada jenazahnya itu, mengatakan, "Akri Rasulullahi minni assalam." Titip salam dariku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk mau mendoakan sahabat Jabir agar selamat dari api neraka, tapi lebih pada kalau ketemu Rasul saya titip salam. Ini kalau tidak makomnya sudah orang-orang khawas nggak mungkin. Jadi karena apa? Ini kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa hal yang terpenting, ini pelajaran bagi kita semua. Hal yang terpenting ketika kita sedang bertakziah, melayat orang, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, ingatlah yang baik-baik atas diri seorang mayit itu. Jangan memperlihatkan sifat-sifat buruknya atau perilaku. Jangan menceritakan sifat-sifat buruknya mayit. Uzkuru mahasina mautakum. Rasul bilang kepada kita bahwa ketika kita sedang bertakziah, maka yang perlu diingat-ingat adalah kebaikan dari sang jenazah. Apapun itu, sekecil apapun itu. Sebagaimana tadi, kita tahu sahabat Jabir pasti orang alim, sahabat, dekat dengan Rasul, tidak perlu menceritakan kebaikannya karena secara pribadi sudah baik. Imam Muhammad bin Al-Munkadir cukup hanya ingin titip salam kepada sahabat Jabir nanti ketika bertemu dengan Rasulullah. Karena ada husnudon dari Imam Muhammad bin Al-Munkadir bahwa sahabat Jabir akan duduk bersama Rasulullah nanti kelak di surga itu sendiri. Beliau mengatakan, "Ayud dunya akhabu ilaik." Aspek dunia mana yang paling kau sukai? Beliau kemudian menjawab, "Al-ifdhal 'alal ikhwan wa ma baqiya min ladatika iltiqaul ikhwan wa idkhalus surur 'alaihim." Hal duniawi yang paling aku sukai adalah memuliakan saudara, menghargai saudara, respek terhadap saudara. Saudara apa? Saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air. Saling menghargai, saling mentoleransi, saling menjaga. Dan apa yang lebih dari itu? Yang lebih dari itu adalah bertemu dengan saudara dan memberikan rasa bahagia kepada mereka. Ini menjadi bagian dari ekspresi amaliyah sosial kita kepada masyarakat. Ada satu peristiwa yang bisa menjadi bagian teladan dari apa yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Al-Munkadir. Ini masih soal jenazah. Suatu saat di dekat rumahnya Imam Muhammad bin Al-Munkadir ada seseorang yang meninggal dunia. Orang ini di masyarakat itu terkenal dengan perilaku buruknya. Tidak santun, tidak ramah kepada tetangga dan kerabat dan sekitarnya. Imam Muhammad bin Al-Munkadir hadir untuk menghormati jenazah itu.
bahkan hadir untuk ikut sholat, bahkan hadir untuk ikut memakamkan. Tapi dalam pandangan masyarakat, itu nggak patut, nggak layak. Ibaratnya gini, Imam Muhammad dikritik oleh banyak orang. Kenapa kau menghormati orang itu sedemikian rupa? Padahal orang itu tuh kelakuannya jelek di masyarakat. Nggak pantas, jenengan rawuh itu nggak pantas. Kita saja yang rawuh sudah alhamdulillah. Tapi kemudian disinilah ada pelajaran yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Al-Qadir. Beliau ditanya oleh mereka, kenapa kau mau sholat mereka, menyolati dia itu? Kenapa kau menyolati dia? Kemudian Imam Muhammad bin Al-Qadir mengatakan, Inni astahi minallahi an ya'lama minni anna rahmatuhu ta'jazu an ahadin min khalqih. Aku sungguh malu kepada Allah jika Allah tahu dariku bahwa kasih sayangnya hanya terbatas kepada orang-orang tertentu. Aku ingin hadir, aku hadir dalam mengikuti jenazahnya. Aku hadir dalam ikut sholat menyolatinya, hanya ingin menunjukkan bahwa rahmat Allah yang ada dalam diriku tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Tidak terkhusus hanya orang-orang istimewa seperti kamu yang merasa sok beriman, sok soleh sendiri. Di sini kita bisa belajar dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pesantren diajari dengan makna Ar-Rahim, makna Ar-Rahman. Makna Ar-Rahim lebih sempit daripada makna Ar-Rahman. Yang dalam gramatika Arab memiliki makna bahwa ziyadatul lafad tadullu ala ziyadatil makna. Ketika lafalnya bertambah, konsekuensinya makna juga akan bertambah. Kata Rahman dengan kata Rahim, kalau kita hitung per hurufnya, itu masih banyak kata Rahman daripada kata Rahim. Di sini menunjukkan bahwa sifat kasih sayang Allah dalam kata Rahman lebih luas daripada sifat kasih sayang Allah dalam kata Rahim. Maka orang-orang pesantren kita diajari oleh para kiai untuk memaknai kata Rahman dengan zat yang welas asih ing dalam donya lan akhirat. Kita tahu bahwa di dunia yang hadir, yang ada bukanlah hanya kita umat Islam. Di dunia itu banyak ragam manusia, banyak warna-warni karakter agamanya, warna-warni karakter budaya, tradisi, perilaku-perilakunya. Ada baik, ada buruk, ada campuran baik dan buruk dan seterusnya. Allah tidak lihat pandang bulu siapa yang dikasih sayangi di dunia ini. Nah, selama kita di dunia juga sama. Dalam konteks jenazah, penghormatan terhadap jenazah apalagi seorang muslim adalah kewajiban bagi kita. Tidak melihat apakah orang itu dalam laku hidupnya adalah orang yang jelek atau yang baik. Nggak penting sama sekali. Yang penting kita dipesankan, diwasiatkan oleh Rasulullah ketika kita sedang ikut takziah, ingatlah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mayit itu sendiri. Jika kita nggak menumpukan kebaikan-kebaikan, diamlah. Karena kita tidak diajari untuk mempertontonkan atau memperlihatkan keburukan-keburukan sang jenazah atau mayit itu sendiri. Adapun riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Al-Munkadir dari gurunya hingga Rasulullah SAW, ada satu riwayat hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yakhlibhu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah." Tidaklah seseorang yang hendak melakukan sholat malam, tetapi dia tertidur. Jadi niatnya mau bangun sholat malam, tapi tertidur hingga waktu fajar. Kecuali Allah akan mencatat pahala sholatnya itu dan tidurnya dianggap sebagai sedekah. Ini istimewa bagi mereka yang memang punya tradisi bagi dirinya untuk sholat malam. Satu saat dia terlalap tidur karena kecapean hingga nggak bisa sholat malam, maka Allah akan hitung sholat itu tetap menjadi sholatnya dan tidurnya itu menjadi bagian dari amal sedekahnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Al-Munkadir dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarih." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka
Sungguh kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya, bahkan bisa keluar dari sela-sela kuku-kukunya atau jari jemarinya. Dengan catatan fa'ahsanal wudu. Jangan kemudian dipikirkan, oh kalau gitu maksiat dikit, wudu rontok. Enggak. Fa'ahsanal wudu. Orang yang berwudunya sempurna, tidak sekedar hanya berwudu biasa. Pesan yang lain dari hadis Rasulullah melalui jalur riwayat Muhammad bin Munkadir soal haji mabrur. Kita sering populer dengar hadis ini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidaklah pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Tetapi tidak sampai di situ, ada syaratnya. Bahwa haji mabrur yang berorientasi pada masuk surga itu syaratnya adalah it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Suka berderma dan suka menebarkan kedamaian. Kiranya ini yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Munkadir. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.